Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya bagi dimanapun kalian menonton. Perkenalkan nama saya Fadlullah dengan NIM 2157-2005, Teknik Informatika dari STMIK Jayakarta. Di sini saya akan mempresentasikan peran masyarakat dalam pengawasan dan pencegahan korupsi. Pendahuluan yang pertama tentang korupsi. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang merugikan masyarakat, lembaga, dan negara. Penyalahgunaan ini dapat berupa suap, penggelapan dana, atau memanfaatkan jabatan publik untuk kepentingan pribadi. Jenis-jenis korupsi itu ada suap, memberikan atau menerima sesuatu dengan maksud untuk mempengaruhi tindakan pejabat publik. Ada penggelapan, menyalahgunakan aset atau dana publik untuk keuntungan pribadi. Gratifikasi, pemberian yang diterima oleh pejabat terkait jabatan mereka yang dianggap tidak wajar. Kolusi dan nepotisme, pemberian keuntungan kepada keluarga atau teman tanpa proses yang adil untuk menduduki suatu posisi atau jabatan dalam suatu lembaga. Dampak korupsi. Dampak korupsi bisa mengenai dalam ekonomi, yaitu mengurangi anggaran publik yang seharusnya digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dampak yang selanjutnya ada dampak sosial, menciptakan ketidakpercayaan masyarakat pada pemerintah dan penegak hukum. Lalu dampaknya lagi untuk pembangunan, menghambat pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan masyarakat. Alasan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Korupsi berdampak langsung pada masyarakat. Korupsi merusak kualitas pendidikan, layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, dan kesejahteraan sosial. Contoh, dana yang seharusnya untuk bantuan sosial berkurang akibat penggelapan oleh pejabat publik. Pengawasan masyarakat membantu mendeteksi penyimpangan. Masyarakat dapat mengawasi anggaran proyek pembangunan dan kebijakan yang dijalankan pemerintah, mendorong akuntabilitas dan transparansi. Partisipasi masyarakat membuat pejabat publik dan birokrat lebih berhati-hati karena mereka tahu ada pengawasan dari publik. Transparansi anggaran dan pelaporan publik akan lebih baik dengan adanya partisipasi warga. Lalu, faktor-faktor yang mendorong korupsi di masyarakat. Pertama, ada kurangnya kesadaran hukum di masyarakat. Rendahnya pemahaman mengenai hukum dan peraturan membuat masyarakat apatis terhadap korupsi. Sistem pengawasan yang lemah. Minimnya sistem pengawasan internal maupun eksternal yang efektif menyebabkan korupsi terjadi tanpa terdeteksi. Budaya toleransi terhadap korupsi. Beberapa masyarakat menganggap korupsi sebagai tradisi atau hal yang normal, seperti pemberian gratifikasi saat layanan publik. Lalu ada minimnya sanksi sosial bagi pelaku. Pelaku korupsi tidak selalu mendapatkan sanksi sosial, sehingga mereka cenderung mengulangi tindakan tersebut tanpa rasa takut. Lalu, tugas dan fungsi masyarakat dalam pencegahan korupsi. Itu pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Masyarakat dapat memantau pelaksanaan proyek-proyek pemerintah yang didanai dari APBD dan APBN, seperti pembangunan infrastruktur desa. Lalu bisa melaporkan kasus dugaan korupsi. Warga dapat melakukan tindakan korupsi ke lembaga berwenang seperti KPK, kepolisian, atau melalui aplikasi khusus seperti lapor.co.id. Lalu ada edukasi publik dan kesadaran masyarakat. Masyarakat dapat ikut serta dalam kampanye publik anti korupsi, menyebarkan informasi dan mendidik keluarga serta komunitas. Contoh nyata, beberapa desa yang aktif melibatkan masyarakat dalam perencanaan anggaran berhasil mengurangi korupsi dana desa. Lalu ada juga peran organisasi masyarakat sipil dalam pencegahan korupsi. Contoh organisasi anti korupsi seperti Transparansi Internasional Indonesia, Indonesia Corruption Watch atau ICW dan lainnya.
Fungsi organisasi itu melakukan riset. Yang pertama, yaitu melakukan studi kasus dan mengumpulkan data terkait korupsi. Lalu ada advokasi, mendukung perubahan kebijakan anti korupsi dan hukum yang lebih ketat. Lalu ada edukasi, tugasnya itu mengadakan seminar, pelatihan, dan kampanye anti korupsi untuk masyarakat yang luas. Dampak positifnya, memberdayakan masyarakat untuk memahami hak mereka dan tahu cara melawan korupsi. Lalu ada teknologi sebagai alat pengawasan oleh masyarakat. Platform pelaporan khusus korupsi. Aplikasi seperti lapor.co.id itu memudahkan warga melaporkan korupsi secara anonim. Lalu transparansi anggaran. Beberapa daerah memiliki website transparansi anggaran yang dapat diakses oleh publik. Lalu ada media sosial. Penggunaannya sebagai sarana untuk menyuarakan keluhan masyarakat tentang kebijakan atau tindakan yang tidak wajar. Contoh kasus, warga yang melaporkan dugaan penyalahgunaan dana desa melalui media sosial. Pengawasan melalui media dan jurnalisme investigasi. Peran media berperan dalam mengungkap kasus korupsi secara mendalam, memberikan tekanan publik kepada pemerintah. Lalu jurnalisme investigasi. Media melakukan investigasi yang mendalam untuk mendapatkan data yang akurat. Dan seharusnya di sini pemerintah dan pihak lembaga bisa memberi izin untuk jurnalis investigasi. Dampak laporan media, kasus yang dipublikasikan seringkali memicu tindakan hukum dan memobilisasi masyarakat untuk melawan korupsi. Contoh kasusnya itu skandal korupsi yang diungkap melalui media investigasi. Pendidikan anti korupsi sebagai upaya pencegahan. Pentingnya pendidikan anti korupsi itu menumbuhkan dan menimbulkan kesadaran dan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Kurikulum anti korupsi, pendidikan formal yang mengajarkan bahaya korupsi dan nilai integritas. Budaya anti korupsi di generasi muda. Memupuk karakter generasi yang menolak korupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler dan komunitas. Contoh kegiatannya itu workshop dan pelatihan anti korupsi di sekolah dan universitas. Peran masyarakat dalam advokasi hukum anti korupsi. Yang pertama itu mendorong perbaikan regulasi. Dukungan masyarakat untuk peraturan yang memperkuat pengawasan terhadap korupsi, lalu penguatan lembaga anti korupsi. Dukungan pada lembaga seperti KPK yang berperan penting dalam pemberantasan korupsi. Lalu bisa memberikan bukti dan informasi. Peran aktif warga dalam memberikan informasi kepada aparat hukum. Contoh kasus, dukungan publik dalam pemberantasan kasus korupsi besar. Lalu, tantangan apa yang terjadi dalam pengawasan masyarakat terhadap korupsi? Tantangannya itu yang pertama adalah ancaman terhadap whistleblower. Itu ketakutan akibat intimidasi atau ancaman hukum bagi pelapor yang melaporkan adanya dugaan korupsi. Akses informasi terbatas. Hambatan masyarakat dalam mendapatkan data, anggaran, atau laporan keuangan. Terus minimnya dukungan hukum bagi pelapor. Belum ada perlindungan yang kuat bagi pelapor kasus korupsi. Contoh kasus whistleblower yang mengalami tekanan setelah melaporkan kasus korupsi. Lalu kasus-kasus korupsi yang berhasil diungkap berkat partisipasi masyarakat. Contoh kasus korupsi di sektor pendidikan atau kesehatan yang diungkap masyarakat. Dampak positifnya itu menambah kepercayaan publik dan mendesak hukum untuk bertindak. Pelajaran yang bisa diambil, peran penting masyarakat dalam menjaga integritas publik. Langkah-langkah praktis untuk masyarakat dalam mencegah korupsi. Itu sosial anti korupsi. Ikut dalam kegiatan sosial anti korupsi di komunitas lokal. Pelaporan tindakan mencurigakan. Melaporkan dugaan korupsi ke lembaga yang berwenang. Memanfaatkan teknologi. Memantau proyek pemerintah dan menggunakan aplikasi laporan. Contoh langkah-langkahnya, memantau proyek di desa dan melaporkan ketidaksesuaian anggaran. Kesimpulannya, peran masyarakat untuk pentingnya masyarakat pengawasan pencegahan korupsi itu adalah satu, ajakan untuk proaktif, mendorong semua kalangan untuk tidak ragu bertindak melawan korupsi.
Dampak positifnya Indonesia yang lebih transparan, adil, dan bebas dari korupsi. Sekian pesansi dengan pentingnya peran masyarakat dalam pengawasan korupsi. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya.